Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam. Pada hari ini, pada kelas ini kita akan mempelajari yaitu materi tentang meneladani kisah sahabat Nabi Luqman Al-Hakim. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kisah seorang sahabat yang bernama Luqmanul Hakim. Kita sudah masuk ke pembelajaran yang ke-10. Di sini kita akan mempelajari bagaimana kisah keteladanan dari Luqman Al-Hakim. Mungkin kita sudah mengetahui siapa sahabat ini yang bernama Luqman Al-Hakim. Di sini kita semua tentu ingin masuk ke dalam surga. Salah satu kunci masuk kita ke dalam surga adalah ketakwaan kita yang tinggi kepada Allah dengan cara rajin beribadah, beramal soleh, dan lain-lain sebagainya. Hal itu bisa kita lihat dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama yaitu Luqman Al-Hakim. Siapakah itu sahabat Nabi yang bernama Luqman Al-Hakim? Nah, nanti kita akan pelajari bagaimana kisah dari sahabat Nabi yang bernama Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan dengan mempelajari kisah Luqman Al-Hakim, kita semua bisa belajar bagaimana keteladanan dari sahabat Nabi yang bernama Luqman Al-Hakim dan bisa kita teladani dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita semua untuk pelajari kisah Luqman Al-Hakim. Nah, di sini kita belajar kisah Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ada seorang yang saleh yang sering disebut di dalam Al-Quran. Nama beliau adalah Luqman bin Baura bin Nahur bin Tahira. Sedangkan nama Tahira ini adalah ayah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana berpendapat juga bahwa Luqman Al-Hakim adalah putra dari saudari Ayub alaihissalam. Ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang hakim di kalangan Bani Israel. Ada juga ulama yang berpendapat Luqman Al-Hakim ini adalah seorang hamba sahaya dari negeri Abasyah atau Ethiopia. Di sini kita belajar ada beberapa kisah Luqman Al-Hakim yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi, di sini Luqman, seorang sahabat ini mengajarkan kepada anaknya bahwa tidak boleh mempersekutukan Allah. Di sini kita tentunya sebagai anak harus patuh kepada orang tua. Jika orang tua kita mengajarkan jangan mempersekutukan Allah, maka jangan kita mempersekutukan Allah. Yang kedua, hai anakku, jika ada sesuatu perbuatan seberat biji jawi dan berada di dalam batu atau di langit, saya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Dari kalimat ini kita mempelajari bahwa segala sesuatu apapun yang kita perbuat akan dibalas oleh Allah. Baik itu perbuatan baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Dan begitu juga dengan hal-hal keburukan yang kita perbuat, maka Allah akan balas juga. Yang ketiga, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah untuk mengajarkan kebaikan dan cegahlah dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap hal-hal yang menimpamu. Di sini terdapat belajar bahwasannya kita harus mendirikan sholat. Sholat ini adalah kewajiban bagi kita semua seorang muslim. Dan amar ma'ruf nahi mungkar.
Kita harus mengajak kita ke teman kita, mengajak berbuat baik, mencegah dari teman kita untuk berbuat jahat. Itu adalah aman ma'ruf nahi munkar. Kita harus bersabar terhadap ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Contohnya kita dapat nilai kurang baik, itu adalah kita diuji dengan kesabaran. Itu beberapa kisah dari kebijaksanaan Luqman Hakim. Selanjutnya, ada beberapa keteladanan lainnya dari Luqman. Bersikap bijaksana. Beliau tidak pernah marah, tidak suka tersinggung, tidak suka mencela, mencaci maki, dan beliau bersabar. Ada suatu kisah ketika sahabat Nabi Luqman Al-Hakim ini ditertawakan oleh penduduk di kaumnya, mereka bersabar, tidak tersinggung dengan celaan dan makiannya. Kita harus bersabar. Di sini kita belajar bahwasannya bahwa kita tidak boleh menyinggung, harus sabar, kita tidak boleh marah kepada orang lain. Pun orang lain itu mencela, memaki kita, mengejek kita, ataupun teman kita tidak boleh tersinggung dan juga membalasnya. Yang kedua, yaitu suka memberi nasihat kebenaran. Kan kita sebagai seorang muslim haruslah saling nasihat menasihati di antara kita semua. Nasihat yang dimaksud di sini adalah nasihat kebenaran dan kesabaran. Kita memberi informasi kepada orang lain yang bersifat kebenaran. Contohnya kita dengan teman kita beritahukan kepada teman kita, ayo kita laksanakan sholat, ayo kita kerjakan tugas, besok ada ulangan. Berarti kita sudah memberikan sesuatu yang baik dan benar kepada teman kita. Berarti kita sudah mengajak teman kita kepada yang kebenaran. Nah, nasihat kesabaran, mengajak orang lain untuk bersabar, atau mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, kita harus bersabar. Bagaimana kita bersabar mengajaknya, walaupun mereka marah, ditolak, tapi harus kita bersabar, kita berikan ulang, kita nasihati lagi, kita ajak lagi, sehingga beliau juga mau untuk menerima. Jadi itu kisah Luqman Al-Hakim. Jadi mudah-mudahan dengan kisah yang disampaikan tadi kita bisa mengambil manfaatnya dari sifat Luqman Al-Hakim. Ada beberapa hal yang bisa kita teladani. Yang pertama, bijaksana. Yang kedua, suka memberi nasihat, sabar. Ini ada 3 poin penting yang bisa kita ambil dari sifat Luqman Al-Hakim. Mudah-mudahan dengan kita belajar kisah Luqman Al-Hakim, kita akan bisa meneladaninya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami materi ini dan kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin untuk pelajaran baik kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dan sampai berjumpa di minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.